Apa saja aturan penggunaan tanda tanya dan juga jenis kalimat tanya? Untuk yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh Umi. Jumpa lagi bareng Umi Laila di sini. Kaifahalukum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam menerima setiap materi yang diberikan. Apa saja aturan penggunaan tanda tanya dan juga jenis kalimat tanya? Semuanya akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Kata tanya dan kalimat tanya. Ternyata kata tanya dan kalimat tanya itu merupakan dua hal yang berbeda loh. Apa sih bedanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan juga lain sebagainya. Sementara kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya yang pertama yaitu kalimat tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, tanda tanya yang biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Dan yang ketiga, kalimat tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan kah. Seperti apakah, dimanakah, dan juga bagaimanakah. Materi selanjutnya adalah jenis dan fungsi kalimat tanya. Untuk jenis kalimat tanya, kita kenal dengan 5W1H dalam bahasa Inggris. Apa aja itu? Yuk simak sama-sama. Yang pertama itu what, artinya apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Yang kedua adalah who atau siapa, berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah pelaku atau orang serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Yang ketiga, when, artinya kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Selanjutnya where, yang artinya bisa di mana, kemana, ataupun dari mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang dituju, ataupun tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana, kemana, ataupun dari mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, dan tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Selanjutnya why, yang artinya mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan kata hubung sebab atau karena. Selanjutnya how, artinya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap suatu hal yang ditanyakan. Yang terakhir adalah berapa. Berapa ini merupakan bagian dari how. Berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, ataupun satuan.
Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, ataupun satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang tanda tanya dan kalimat tanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Umi mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.